temukan cara agar kita mampu kecupan kejutan ataupun pelukan kejutan. Kalau kesepian, karena kan mungkin juga nggak nyambung ya, gitu kan. Ini yang jauh dari harapannya. Selamat berjuang, sejutkanlah keluarga kita adalah surga kita di dunia. Assalamualaikum semuanya, keluarga Indonesia dimanapun berada. Ketemu lagi bersama kita Telaga Embun Kehidupan. Bersama saya Asih Utami Dewi. Kali ini di part yang kelima ini kita akan mengambil tema tentang bagaimana cara kita menghindarkan diri dari kecenderungan selingkuh. Cara yang pertama, hindarkan dari rasa kebosanan. Terkadang istri bosan dengan suami yang tidak pernah merayu, suami yang tidak perhatian, penampilan suami yang itu-itu saja, ataupun juga suami merasakan bosan melihat penampilan istrinya setiap hari seperti itu, pelayanannya seperti itu, apalagi yang perjalanan keluarganya sudah cukup panjang, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, tentu memerlukan cara dalam merawat cinta, menemukan cara dalam merawat sebuah hubungan suami istri agar nggak bosan. Diperlukan kencan, misalnya couple time ya, waktu untuk berdua. Bisa ngobrol dengan ringan, nggak harus ngobrol yang berat-berat. Berbicara tentang saat jatuh cinta, berbicara saat sang suami mungkin menyatakan cintanya dulu gitu. Obrolan-obrolan yang santai aja, obrolan-obrolan yang menjadikan suasana menjadi ringan, banyak-banyak berbicara, banyak ngobrol. Kalau kebosanan itu terjadi dalam hubungan suami istri, maka akan mudah bagi suami ataupun istri terpesona dengan orang ketiga. Makanya temukan cara yang menyenangkan, cara yang tidak monoton dalam berhubungan dengan pasangan kita. Banyak hal kecil yang membuat manisnya, membuat pemanis dalam keseharian kita. Sebenarnya simpel aja. Kadang kita sebagai istri memberikan ciuman kejutan, nah gitu. Tiba-tiba suami pulang kerja, terus kita memberikan kecupan kejutan ataupun pelukan kejutan. Kalau suami pulang kerja, saya suka mengendus-ngendus ya, mengendus-ngendus bahunya, saya mencium bau keringetnya, itu seneng gitu. Dan setiap pasangan itu berbeda. Kemudian juga mungkin bagi suami ada hal yang diharapkan oleh seorang istri. Misalnya saat cuci piring, saat suami lewat, tiba-tiba suami mengelus puncak kepala kita, atau tiba-tiba memeluk dari belakang. Saat kita misalnya lagi berdandan atau menyisir rambut, tiba-tiba suami memeluk dari belakang. Nah itu hal-hal kecil, tapi itu akan memacu, itu akan menambah eratnya, dan itu akan menambah kemesraan dalam keseharian. Dan itu setiap hari bisa hal yang berbeda. Ingat, biar nggak bosan. Dan cara yang kedua, menghindarkan diri dari mencari pelarian. Karena apa? Setiap keluarga pasti pernah mengalami konflik. Kalau konflik tidak diselesaikan, kalau konflik dibiarkan berlarut-larut, dibiarkan berkepanjangan, saat suami dan istri berbicara, nadanya langsung memanas, oktav suaranya langsung naik, tidak pernah terjadi kesepakatan, selalu ribut, selalu konflik, maka segeralah duduk berdua, selesaikan konflik kalian. Karena apa? Karena kalau konflik saat di rumah tidak nyaman, semuanya, kedua belah pihak, baik suami atau istri, akan mencoba memaafkan dirinya untuk mencari pelarian keluar, akan mencari pembenaran bahwa mencari pelarian di luar itu adalah benar. Makanya kalau punya konflik, segera selesaikan. Kalau punya masalah, segera cari jalan keluar. Jangan mencari pelarian di luar rumah. Ini sangat bisa memacu terjadinya orang ketiga. Kemudian cara yang ketiga, keluarga Indonesia, menghindarkan diri dari ketergodaan. Kadang suami istri yang sibuk bertemu hanya beberapa saat di dalam rumah. Rumah hanya seperti persinggahan, rumah hanya seperti terminal, yang satu masuk, yang satu keluar. Nah, saking sibuknya sehingga tidak menemukan kebersamaan yang asyik, tidak menemukan bercengkrama yang nyaman, bisa berdua dengan waktu-waktu yang penuh kualitas. Akan tetapi karena kesibukan
sehingga kita mudah merasakan merasakan seperti ini. Biasanya istri itu kan suka diperhatiin, istri juga suka ngomong, pengen punya teman curhat. Nah, kalau suami sangat sibuk, rumah hanya seperti tadi ya, ketemunya hanya sebentar, maka istri akan merasa kesepian, tidak memiliki teman curhat, merasa dicuekin. Apalagi jika tipe-tipe suami yang workaholic ya, suka dengan kerja, di dalam pulang kerja pun di dalam rumah masih membahas tentang pekerjaan, masih berkutat di depan laptop, masih membahas ini, sehingga istri yang di sampingnya dicuekin ya, seperti boneka atau seperti patung, sehingga istri merasa kecewa, istri merasa dicuekin, atau istri merasa tidak punya teman curhat. Sementara suami gitu ya, mungkin yang pengennya istri itu bisa diajak diskusi, istrinya bisa mengimbangi bagaimana dia pola pikirnya. Nah, sementara istri sudah ngambek duluan gitu, pulang-pulang dicuekin, ini dicuekin. Hal seperti ini bisa memicu ketergodaan baik suami atau istri terhadap teman yang lain. Biasa mengalami ketergodaan terhadap pihak yang luar, apakah teman kerja, mungkin merasa nyaman saat sang istri mencari tempat curhat di tempat yang lain, sang suami juga mencari teman diskusi, teman obrolan yang pas dengan dia di luar. Maka hati-hati dengan situasi yang seperti ini. Kemudian poin yang terakhir atau cara yang keempat, semoga kita bisa menghindarkan dari perselingkuhan, adalah menghindarkan diri dari kekecewaan yang berlebihan. Suami kecewa terhadap kondisi istri yang tidak sesuai harapan, ataupun istri yang kecewa terhadap kondisi suami yang jauh dari harapannya. Nah, kekecewaan yang berlebihan ini berpotensi untuk para suami ataupun istri membenarkan dirinya untuk mencari pelampiasan di luar. Perselingkuhan tidak akan terjadi jika setiap pasangan, suami ataupun istri, memiliki motivasi yang kuat, memiliki motivasi yang suci, bahwa pernikahan bukan sesuatu yang dipermainkan, bahwa pernikahan bukan sesuatu yang bisa ditukarkan, bahwa pernikahan adalah ibadah, keluarga adalah amanah ketuhanan, keluarga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rumah tangga adalah fondasi dalam kita membangun peradaban kemanusiaan yang bermartabat. Selamat berjuang, semoga seluruh keluarga Indonesia dimanapun berada terhindar dari terjadinya perselingkuhan, dan semoga keluarganya, rumah tangganya bahagia dunia dan akhirat.